Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Selamat pagi, saudaraku. Selamat berjumpa lagi di channel Entrepreneur College dalam satu program yang baru di kita, yakni diupek aja. Diupek aja artinya diulas berita ekonomi ala orang-orang jalanan. Ini sebuah program baru yang kami dedikasikan untuk Anda. Bagaimana kita punya komentar-komentar tentang ekonomi yang hari ini sedang update. Ya, dengan cara seperti itu kita tahu bahwa punya banyak versi untuk mengatakan seperti apa ekonomi kita. Saudaraku, sahabatku, ini merupakan program diubek aja, diulas berita ekonominya ala orang-orang jalanan seperti saya, karena saya tidak punya latar belakang akademisi, tidak pernah kuliah di fakultas ekonomi, tapi saya terlibat dalam aktivitas ekonomi, saya terlibat dalam praktek-praktek bisnis, praktek-praktek berekonomi. Maka itu saya memberikan komentar-komentarnya lewat rubrik diubek aja ini. Sahabatku, saudaraku, hari ini saya akan mengulas satu berita yang dimuat di kompas.com pada hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 yang judulnya adalah 4 perusahaan startup lakukan PHK akibat COVID-19. Apa saja perusahaannya? Saudaraku, sahabatku, kita semua tahu bahwa krisis COVID-19 atau wabah pandemi corona ini memberikan dampak yang luar biasa pada geliat ekonomi kita yang terus memburuk, bahkan di beberapa negara sampai pada pertumbuhan minus. Saudaraku, sahabatku, ini sangat memukul dunia industri, memukul dunia bisnis, dan memukul daya beli masyarakat kita. Untuk itu, ini ada yang seperti yang tadi kompas.com pada portalnya hari Rabu tanggal 24 Juni menurunkan satu berita tentang 4 perusahaan startup yang melaksanakan PHK akibat COVID. Perusahaan apa saja, saudaraku, yang diulas di kompas.com ini? Yakni pertama adalah Gojek. Gojek mem-PHK karyawannya sampai 430 karyawan karena ada beberapa layanan Gojek yang terpaksa harus dihentikan karena situasi pandemi ini. Antara lain misalnya GoMessage, GoClean, dan GoFood yang festival. Ini dihentikan operasionalnya oleh Gojek sehingga sangat mempengaruhi bagaimana tim yang ada di Gojek, karyawan-karyawannya, sehingga ada 430 karyawan yang terpaksa harus dirumahkan, saudaraku. Yang kedua, kata kompas.com ini adalah Grab. Grab juga mem-PHK karyawannya kurang lebih 360 karyawan. Ini luar biasa, di startup ternyata juga banyak yang mengalami krisis. Nurunnya omset, nurunnya pendapatan perusahaan tentu akan berpengaruh kepada cash flow, likuiditas perusahaan. Sehingga restrukturisasi, perampingan, dan seterusnya mesti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, termasuk di dalamnya Grab melakukan PHK sebanyak 360 karyawan. Yang ketiga adalah jaringan hotel. Ada jaringan hotel Oyo dan hotel budget
itu mem-PHK karyawannya 500 karyawan lebih. Bahkan Hotel Hilton jaringannya mem-PHK 2.100 karyawan. Jadi beberapa hotel yang kita semua tahu bahwa wisata dihentikan, maka tentu okupasi dari hunian hotel juga sangat berkurang, wisata dihentikan, traveling dihentikan, maka semua ini akan sangat mempengaruhi dunia pariwisata dan tentu ini termasuk hotel, saudaraku. Sehingga tidak heran kalau hotel dalam jaringan budget atau jaringan Oyo bisa mem-PHK kurang lebih hampir 500 karyawan, bahkan di jaringan Hilton itu mencapai 2.100 karyawan. Juga startup yang mem-PHK karyawannya misalnya Traveloka. Ini yang keempat, Traveloka mem-PHK karyawannya itu mencapai 100 karyawan. Ini lebih dari 10% dari total karyawannya. Tentu saja kita maklumi karena dunia pariwisata terhenti, dunia perhotelan juga sangat terpengaruh, sangat terpukul, dan dunia tiket. Ya, Traveloka kita semua tahu paling banyak jualan tiket, maka jualannya pasti juga sangat terpengaruh. Tentu ini juga berpengaruh kepada omset perusahaan dan juga berpengaruh kepada bagaimana perusahaan harus mensikapi di era krisis pandemi seperti itu. Itu berita yang saya dapatkan, saya ulas di channel kali ini, yakni berita kompas.com yang di portalnya pada publish hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Komentar saya adalah saya sangat memahami, saya sangat memaklumi karena yang melakukan proses PHK, proses restrukturisasi bukan hanya keempat perusahaan ini, model ini, tapi di sektor real yang lain, di perusahaan-perusahaan yang berbasiskan proses-proses produksi atau jasa, misalnya kayak saya ini di dunia pelatihan misalnya, nyaris terhenti, bahkan seluruh proyek, seluruh program, semua terhenti. Ya, jadi ini banyak orang-orang teman-teman saya yang bergerak di bidang event organizer, misalnya yang bergerak di bidang pengantin atau wedding organizer. Itu semua terhenti dan berapa banyak yang akhirnya dirumahkan dan berapa banyak yang akhirnya tidak ada order. Tentu ini sangat mempengaruhi likuiditas bisnis ya. Bisnis catering misalnya ya, yang tadinya catering sekolahan misalnya, sekolahnya libur. Catering ke perusahaan-perusahaan teman saya itu ada bisnis catering itu karyawannya 60, semua dirumahkan. Karena apa? Karena perusahaan tempat biasa catering itu semuanya libur. Jadi saudaraku, sahabatku, pandemi corona ini sangat memberikan dampak sekali ya kepada ekonomi kita dan tentu daya beli masyarakat sangat-sangat turun, sangat-sangat rendah. Bahkan perputaran ekonomi, perputaran uang juga sangat-sangat lamban ya, apalagi karena semuanya terhenti ya, semuanya harus menyelamatkan nyawa, menyelamatkan jiwa karena serangan penyebaran corona ini sangat-sangat masif dan sangat cepat, saudaraku. Sahabatku, saudaraku, bahwa isu tentang PHK ini akan terus akhir-akhir ini menjadi isu yang hot. Bahkan juga bukan hanya perusahaan-perusahaan yang saya sebut tadi, tapi beberapa perusahaan tempat yang lain, misalnya kawan saya notaris karyawannya 8, semuanya tinggal 1. Jadi yang 7 semua udah di PHK. Beberapa yang lain juga melakukan hal yang sama. Ya, jadi ini apa? Dampaknya luar biasa. Dan dari ini artinya apa? Ada banyak pengangguran, saudaraku. Bagaimana mengatasi semua ini akibat dari krisis PHK, akibat dari krisis pandemi ini? Maka sesungguhnya yang bisa kita ambil hikmahnya adalah 1, jangan patah semangat. Jangan patah harapan. Jangan pupus harapan. Karena yakinlah hidup tidak berakhir hanya karena PHK. Hidup tidak akan terhenti hanya karena PHK. Tapi justru ayo jadikan PHK menjadi momentum kita untuk berubah, momentum kita untuk membuka cakrawala berpikir kita, membuka wawasan baru, informasi baru untuk mencari peluang-peluang yang lebih bagus, yang lebih hot,
yang lebih prospek untuk karir-karir kita selanjutnya, untuk pengembangan bisnis-bisnis kita selanjutnya. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah malapetaka PHK itu, tapi harus coba kita ambil positifnya sebagai momentum kita untuk berubah, momentum kita untuk mencari peluang-peluang. Barangkali selama ini kita jadi karyawan tidak optimal income-nya karena selalu dengan pendapatan tetap, ya. Coba dengan cara Allah turunkan karunia PHK ini, kita anggap sebagai sebuah karunia, sebagai positive thinking sikap kita, maka kita harus mensikapinya juga dengan ikhlas dan berserah diri kepada Allah untuk terus berserah diri dan terus mencari solusi yang terbaik. Yakinlah bahwa PHK itu bukan segala-galanya, PHK juga bukan satu-satunya yang akan membuat kita mundur, tapi harus kita jadikan momentum PHK menjadi momentum perubahan. Ingat, barangkali selama ini kita menjadi karyawan itu karena income kita pendapatan tetap, sehingga tetap segitu-segitu saja, susah untuk naik karir, susah untuk memperoleh penghasilan lebih dari yang semestinya atau yang seperti kita inginkan. Tapi justru momentum PHK kita jadikan sebagai momentum kita untuk berubah, mencari peluang-peluang supaya kita bisa memperoleh income atau karir yang terbaik, bahkan bisnis-bisnis yang terus bisa melejit karena banyak PHK baru yang juga para pengusaha bisa merekrutnya kembali, banyak fresh graduate, banyak orang-orang yang ter-PHK untuk bisa direkrut kembali. Ini juga saya kira momentum bagi perusahaan untuk merekrut sumber daya manusia yang selama ini atau sekarang ini sedang ter-PHK. Sahabatku, saudaraku, bahwa PHK bukan segalanya untuk kita harus meratapi, tapi justru PHK harus jadikan momentum. Saya hanya ingin memberikan satu challenge. Coba Anda pilih pendapatan tetap atau tetap berpendapatan. Anda milih penghasilan tetap atau tetap berpenghasilan. Anda milih pendapatan tetap atau tetap berpendapatan. Kalau Anda milih pendapatan tetap, maka Anda akan tetap pada posisi sekarang atau seperti kemarin-kemarin menjadi karyawan. Tapi kalau Anda pilih tetap berpendapatan, maka ini momentum Anda untuk berubah. Ayo jadi pengusaha. Karena menjadi pengusaha, Anda punya peluang income yang lebih besar dari yang selama ini Anda pada posisi sebagai seorang karyawan. Jadi adanya PHK di mana-mana jangan dijadikan sebagai alasan kita untuk mundur atau murung, apalagi stres, depresi. Saya kira tidak ada alasan untuk itu. Kita harus mensikapinya secara positif. Kita ambil hikmah dari semua ini, sebuah perjalanan hidup, karena hidup tidak berakhir di sini. Hidup akan terus berlanjut dan kita harus mensikapinya secara positif. Jadikan PHK sebagai momentum untuk perubahan kita. Itulah sahabatku, saudaraku, mudah-mudahan momentum perubahan ini dengan beritanya yang ada di kompas.com ini, mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk berubah sehingga kita bisa mengambil hikmah dari krisis pandemi COVID-19 ini. Sahabatku, saudaraku, inilah komentar saya, cara orang jalanan dalam satu program diubek aja. Diulas beritanya, diulas berita ekonominya ala orang-orang jalanan seperti saya. Silakan Anda suka jadiin manfaatnya, ambil hikmahnya. Anda tidak suka dengan pendapat saya, Anda juga boleh skip saja. Tapi yang penting, kita tetap silaturahmi, kita terus jaga hubungan kita. Maka itu supaya Anda terus memperoleh informasi update dari kita, subscribe-lah. Subscribe, like, and comment Anda kami tunggu untuk supaya kita bisa terus ketemu, kita terus bisa mengupdate informasi-informasi yang mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.